Yo, what up, geng? Terima kasih sudah klik video ini. Yo, geng. Kerusuhan di Los Angeles, California beberapa hari yang lalu, geng. Kita akan bahas kali ini dan juga mengapa begitu banyaknya bendera Meksiko yang berkibar, yang mendominan di tengah-tengah kerumunannya aksi demonstrasi ini. Kita akan bahas di video ini. Jadi, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe dan itu gratis. Nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami, geng. Dan video ini akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Siapkan posisi ternyaman kalian. Jadi jika kalian sudah nyaman, dan check this out, man. Ini ceritanya, geng. So, geng, terjadinya demonstrasi yang chaos ini berawal pada tanggal 6 Juni 2025 kemarin, yang dimana terjadinya penggerebekan atau razia untuk imigran ilegal di Los Angeles, California yang menyasar pekerja rumah makan, pabrik garment, dan juga gudang-gudang dan juga pedagang kaki lima yang ada di sekitaran sana, geng, yang dimana melanggar undang-undang imigrasi dan tidak memiliki dokumen yang sah maupun itu dokumen yang dipalsukan. Operasi ini yang dilakukan oleh Agen Federal Badan Imigrasi dan Bea Cukai atau bisa disebut ICE yang diutus langsung oleh pihak presiden yaitu Donald Trump, yaitu melakukan aksi penggerebekan atau razia di wilayah kota-kota Los Angeles yang dekat dengan pusat kota. Pihak ICE melakukan razia di daerah distrik Westlake, Paramount, dan juga Compton, yang dimana daerah bagian selatan Los Angeles, yang dimana wilayah ini 82%-nya penduduknya adalah orang-orang keturunan Hispanik. Jadi, geng, keturunan Hispanik ini adalah orang-orang yang berasal dari negara-negara yang menggunakan bahasa Spanish, yang terutama adalah Amerika Latin, yang dimana, geng, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menganggap orang-orang ini adalah anggota gangster, penjahat, dan juga kriminal, geng. Amerika Serikat di bagian California ini sangat dekat sekali perbatasannya dengan Meksiko. Jadi dua negara ini satu daratan yang hanya dipisahkan dengan sebuah tembok aja, geng. Jadi begitu banyaknya imigran dengan mudah masuk ke California. Dalam aksi penggerebekan ini pun ICE berhasil menangkap 44 imigran ilegal dalam satu tempat operasi dan juga 77 imigran ilegal di lokasi yang berbeda. Lalu, geng, beberapa jam kemudian setelah organisasi imigrasi ini mengetahui adanya aksi penangkapan terhadap imigrasi ilegal, mereka pun akhirnya berkumpul dan melakukan aksi protes terhadap pihak ICE ini, geng. Dari begitu banyaknya massa, mereka pun mengepung gedung federal pusat kota Los Angeles, yang dimana diketahui di sanalah, di gedung federal inilah para tahanan ilegal ini ditahan. Lebih dari 1000 pendemo mengepung gedung federal ini, geng, untuk meminta aksi agar pelepasan imigrasi ilegal ini, yang dimana awalnya aksi ini berjalan damai, namun akhirnya berujung chaos, geng. Pada saat itu, pihak kepolisian lebih sedikit dari aksi pendemo ini. Sekian lama mereka berargumen dan juga melakukan aksi demo ini, akhirnya mereka pun melakukan hal yang di luar batas, geng. Dan chaos pun terjadi. Ada yang menggambari tembok dengan grafiti, dan juga ada beberapa orang yang memprovokasi melempari batu atau sesuatu benda ke pihak kepolisian. Ya, pokoknya dipancing-pancing lah pihak kepolisian ini. Dan dimana akhirnya pihak kepolisian pun merilis bahwa demonstrasi ini sudah melanggar hukum. Dan begitu aja terus, geng, yang dimana awalnya unjuk rasa ini damai akhirnya berujung chaos. Lalu, geng, keesokan harinya di hari kedua pada tanggal 7 Juni 2025 di wilayah distrik Paramount yang berjarak dari pusat kota kurang lebih 32 km juga menjadi pusat protes imigrasi, geng, yang dimana mereka melihat mobil aparat imigrasi di area tersebut dan mereka pun mendengarkan sebuah rumor bahwa pihak imigrasi menangkap beberapa pekerja-pekerja ilegal yang ada di sana. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat sempat melaporkan bahwa itu adalah disinformasi. Namun pihak demonstrasi pun sudah terlanjur membendung, geng. Jadi di sana tidak hanya imigrasi ilegal saja, ya, geng. Jadi masyarakat lokal pun juga ikut turut serta untuk menghentikan aksi penangkapan ini. Dan yang di sana pun juga aksinya begitu chaos, geng. Yang dimana ada beberapa yang melemparkan bom molotov ke pihak berwenang dan juga membakar mobil, dan juga sampai, geng, beberapa toko pun juga dijarah oleh demonstrasi ini. Damn. Pihak berwenang pun berusaha untuk membubarkan aksi demonstrasi ini dengan menyiramkan merica
menembakkan peluru karet dan juga bom asap, geng. Namun, demonstrasi ini tetap saja berkumpul, tidak mau membubarkan dirinya, menuntut terus haknya agar membebaskan para imigrasi ilegal ini. Kala hari itu, geng, ada 29 demonstran yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena mendapatkan respon terhadap begitu meningkatnya aksi ketegangan demonstrasi ini. Pukul 6 sorenya, Presiden Donald Trump pun menggunakan kewenangannya untuk mengerahkan 2.000 anggota Garda Internasional California dan juga ratusan marinir untuk mendatangi lokasi demonstrasi ini, geng, membantu para pihak federal dan juga IC dalam menangani aksi demonstrasi ini. Namun, langkah Donald Trump ini sempat dikecam oleh pemerintahan California karena menggunakan kewenangan yang dimana dianggap Donald Trump ini melakukan provokatif terhadap masyarakat Amerika itu sendiri. Keesokan harinya, di tanggal 8 Juni 2025, sebelum pukul 7 pagi, pihak anggota Garda Nasional California dan ratusan marinir pun tiba di Los Angeles, geng. Mereka ditempatkan di luar gedung federal di mana para tahanan imigrasi ilegal ini ditahan dan juga dikerahkan berjaga di toko-toko dan juga di gedung-gedung federal wilayah Los Angeles lainnya. Dan pada sore harinya, kerumunan ini pun semakin membludak dan membanjiri jalanan. Kala itu, 27 orang pun juga ikut tertangkap. Dan salah satunya ada anggota pejabat yang ditangkap juga, geng, yang bernama David Huerta. Ia adalah seorang presiden dari Badan Service Employees International Union yang atau disingkat SEIU. Jadi SEIU ini adalah salah satu serikat buruh terbesar yang paling berpengaruh di negara tersebut. Ia pun juga ikut tertangkap, geng, di luar gedung garmen di tengah kerumunan demonstrasi ini, yang dimana ia ikut serta menentang aksi penangkapan imigrasi ilegal ini dan ditahan bersama imigrasi ilegal lainnya di dalam gedung federal ini, geng. Dan Donald Trump pun juga sepakat untuk penangkapan David Huerta ini, dimana kerusuhan itu pun semakin menjadi-jadi, geng, semakin chaos dan semakin brutal. Ribuan pengunjuk rasa pun sempat memblokir ruas jalan tol 101 sehingga mengganggu salah satu jalan raya yang sangat tersibuk di Los Angeles. Dan pada hari itu sangat chaos, geng, keadaannya, geng. Pokoknya hancur lah, dimana mobil dibakar, polisi menyerang demonstrasi dan demonstrasi juga menyerang pihak kepolisian, vandalisme di mana-mana. Wah, pokoknya chaos banget, geng, pada saat itu. Dan, geng, di keesokan harinya pada tanggal 9 Juni 2025, yaitu tepat di hari keempat, pihak ICE pun akhirnya menargetkan seluruh tempat kerja yang ada di California Selatan untuk merazia dan menggerebek para pekerja imigrasi ilegal yang berada di sana. Ribuan imigrasi dan juga masyarakat setempat pun berkumpul di Grand Park, pusat kota Los Angeles, yang dimana aksi kali ini diselenggarakan oleh SEIU tadi, geng. Jadi pada demonstrasi ini yang diikuti oleh pejabat setempat dan juga anggota Kongres menuntut untuk diakhirinya razia ini, penangkapan imigrasi ilegal ini, dan juga menuntut untuk segera membebaskan David Huerta, presiden dari SEIU ini, yang dimana pada akhirnya pihak berwenang pun melepaskan David Huerta dengan jaminan 50.000 US dollar. Saat dilepasnya David Huerta ini, demonstrasi pun masih berkumpul dengan ramai, geng, tidak mau membubarkan diri. Mereka menuntut agar semua imigrasi ilegal yang ditangkap itu dilepaskan. Gedung federal pusat kota Los Angeles pun masih menjadi amukan massa, geng, masih menjadi tempat unjuk rasa berkumpul. Dan, geng, pada akhirnya demonstrasi serupa pun menyebar ke seluruh kota-kota besar di Amerika Serikat, yang dimana juga diikuti oleh New York City, Chicago, San Francisco, Dallas, dan juga Austin. Kota-kota besar ini pun juga menunjukkan solidaritasnya kepada di California, geng, melakukan demonstrasi yang serupa tentang pembebasan imigrasi ilegal. Lalu, geng, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga membuka suara bahwa terdapat 2 warga Indonesia juga tertangkap dalam operasi ini, yang mana berinisial ESS, 53 tahun, seorang perempuan, ditahan karena tidak memiliki dokumentasi keimigrasian yang sah. Dan juga CT, 48 tahun, seorang laki-laki, ditahan karena memiliki catatan kriminal narkotika dan masuk ke Amerika Serikat dengan secara ilegal. Itu, geng, 2 negara dari Indonesia pun juga ikut tertangkap dalam operasi pemerintahan Amerika ini. Selama demonstrasi ini berlangsung, banyaknya berkibar bendera Meksiko di tengah demonstrasi ini. Ada juga bendera Amerika Latin lainnya dan bendera Amerika Serikat itu sendiri.
Namun, bendera Meksiko pun mendominan berkibar di tengah aksi demonstrasi ini. Yang dimana pada akhirnya bendera Meksiko inilah yang menjadi simbol utama dari protes ini. Mereka para imigrasi ilegal yang mengibarkan bendera Meksiko untuk menunjukkan bahwa rasa bangganya terhadap negaranya dan mengibarkan kemenangan di negara Amerika. Dan ini pun sempat memicu kontroversi, geng. Berkibarnya bendera Meksiko di tengah demonstrasi inilah yang memicu Donald Trump mengambil langkah untuk mengerahkan ribuan tentara Amerika Serikat ke lokasi terjadinya chaos ini, yang dimana pemerintahan California pun sempat menentang aksi Donald Trump ini, yang dimana ia menyalahgunakan kewenangannya untuk mengarahkan anggota Garda Nasional California dan dianggap itu sebagai provokatif, geng. Para pendukung Trump di pihak Partai Republik melihat ini sebagai simbol invasi dengan menganggap ini bukan lagi menyuarakan kebebasan, tapi ini sudah dianggap sebagai pemberontakan. So, how was that, bro? Atas kejadian ini, Presiden Donald Trump sah-sah saja ya ingin membersihkan negaranya dari orang-orang imigrasi ilegal yang tidak mau mengikuti aturan di negara tersebut, yang dimana seorang imigrasi ilegal ini bekerja mencari uang dan berkeluarga di sana turun-menurun, yang dianggapnya benar, padahal itu sebenarnya salah, geng. Jika memang ketahuan secara ilegal di Amerika, dideportasi, itu sudah menjadi kewajibannya, bro. Donald Trump sah-sah saja ya untuk membersihkan para imigrasi ilegal yang menetap di Amerika Serikat ini, geng. Jadi itu sih menurut saya, geng. Teman-teman di rumah, bagaimana pendapatnya atas kejadian di Amerika Serikat kemarin, pendemo kemarin? Coba deh bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan kita sharing-sharing di sini. Dan teman-teman semua, terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Lalu support channel ini, like dan juga share video ini ke teman dan kerabat kalian jika mereka juga perlu harus tahu tentang apa yang kita bahas tadi. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian, dan saya Wai Cerano. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace, geng.